Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oksenda Fauzan Putra, BP 1911511013. Baiklah, di sini saya akan memaparkan laporan akhir praktikum organisasi dan arsitektur komputer 1 modul 3, di mana pada modul 3 kali ini kita akan membahas Register Transfer Language atau RTL pada Matic. Baiklah, eh, adapun tujuan praktikum kali ini, kita akan memahami RTL pada assembly language dan dapat melakukan tracing terhadap setiap instruksi yang digunakan pada MALP. Baik. Berikutnya kita harus memahami dulu apa itu register transfer language, di mana setiap instruksi pada Marillion sebenarnya terdiri atas serangkaian instruksi yang lebih kecil disebut atau micro operation. Nah, pada website yang dibagikan pada praktikum sebelumnya itu kita bisa menggunakan micro step untuk mengetahui langkah-langkah dan register transfer language tersebut. Nah, notasi pada simbolit yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dari micro operation tersebut dengan register transfer notation, atau bisa juga disebut dengan RTL atau register transfer language. Nah, itu berfungsi sebagai memperlihatkan bagaimana CPU yang dalam kasus ini adalah assembler. Nah, cara kerja assembler tersebut, di mana CPU tersebut beberapa komponen register memiliki peran yang berbeda-beda. Pada kita ambil contohnya pada Mari RTL digunakan notasi NX untuk mengidentifikasikan bahwa nilai yang sebenarnya tersimpan dalam suatu lokasi memori X dan delta, maksudnya beta, menandakan transfer byte ke register atau lokasi memori. Nah, terkait dengan berapa bit operannya sudah dibahas sebelumnya, bahwa pada instruksi Mary ini ada terkait 12 bit operan. Nah, diketahui bahwa setiap komponen tersebut berupa alamat memori dari sebuah operan atau pointer ke alamat fisik sebuah memori. Jadi yang ada di dalam itu adalah berbagai macam register yang nantinya 12 bit operan ini akan mengacu pada alamat fisik dari register atau memori tersebut. Nah, untuk metode pengamatan langsung atau pengamatan tidak langsung adalah beberapa metode dari RTN atau RTL tersebut. Nah, pengamatan langsung adalah pengamatan yang nilainya yang direferensikan pada dan dapat diperoleh dengan mengspesifikasikan alamat memorinya secara langsung di dalam sebuah instruksi. Misalnya dalam pengamatan dari sebuah operan itu ada direct dan instruksinya adalah load 008, maka nilai data yang ditemukan pada alamat memori 008 dimuat ke AC. Nah, pengamatan langsung biasanya bekerja cukup cepat karena walaupun nilainya yang akan dimuat tidak terdapat pada instruksi, akan tetapi nilai tersebut dapat diakses dengan cepat. Ya, sedangkan untuk contohnya yaitu kita pernah melakukan memuat nilai AC ke dalam ke load AC, memuat nilai yang tersimpan pada alamat AC ke maksudnya load X, membuat nilai yang tersimpan pada alamat X tersebut ke dalam C. Nah, nanti akan terlihat pada micro step yang akan kita kerjakan. Nah, store itu contohnya adalah store menyimpan nilai pada AC ini ke dalam alamat X. Untuk bahwa program counter itu tugasnya untuk meng-counter setiap alamat program yang masuk. Nanti akan terlihat program counter itu seperti apa tugasnya secara spesifikasi tugas tersebut. Baik, percobaan yang pertama. Nah, pada percobaan pertama ini sudah saya assesskan bahwa
di sini akan ada ORG 100 di mana kita akan men-set register tersebut, register pada PC di angka 100. Jadi kita akan memulai di program 100. Baik. Nah, mungkin untuk programnya langsung kita cobakan di website Maria.js tersebut. Nah, untuk program sendiri, di mana ORG artinya kita akan men-set program counter pada register di alamat 100, maksudnya 1001. Maksudnya 100. Nah, kita load X dan artinya kita melakukan load terhadap X, di mana load ini nantinya artinya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa load X ini akan memasukkan nilai X ke dalam AC. Nah, sekarang AC-nya 0 kan? Baik, kita akan assembly dulu. Nah, di sini akan terlihat microstep-nya, tapi kita akan lihat pada view yang data path. Kenapa? Karena akan lebih jelas alur datanya. Nah, di sini kita akan memilih microstep-nya. Pada microstep kita pertama, kita membuat program yang namanya AC. Ini kita akan mulai dari sini. Baik, kita akan mulai dari AC. Nah, kita akan mulai dari microstep-nya. Nah, untuk pertama, kita ada RTL log-nya. Nah, di sini ada RTL log-nya. Kita bisa melihat RTL log-nya, output log-nya, dan juga ini adalah hasilnya nanti. Kita juga bisa lihat yang sudah diassemblikan bahwa address yang tersimpan, address yang tersedia di sini adalah else, sudah didefinisikan else itu adalah addressnya itu 108, and if itu addressnya 10B, X itu addressnya itu adalah 10C, Y itu addressnya adalah 10D. Nah, untuk value-nya juga sudah diperlihatkan. Baik, kita akan mulai dari microstep. Di sini kita akan melihat RTL log-nya. Nah, di sini pertama kita sudah membuat PC. Nah, pada langkah pertama kita sudah men-set bahwa PC itu di alamat 100. Untuk memudahkan penyebutan, jadi saya akan menyebutkan 100 di alamat 100. Karena itu adalah 100 karena itu dalam bentuk hexa. Jadi ORG sudah set PC pada alamat di sini. Jadi kita akan mulai pada ORG 100. Microstep ya. Nah, pada step ini kita akan memasukkan nilai PC terhadap MAR. Nah, setelah PC masuk terhadap MAR, maka MAR akan berubah dengan nilai PC. Nah, oke, baik, nilai MAR nantinya akan berubah di nilai PC-nya akan terisi oleh nilai tersebut MAR. Nah, kita lanjut lagi ke microstep. Nah, setelah itu isi dari MAR ini akan dimasukkan ke dalam MBR, di mana isi MAR itu adalah 110C. Nah, MBR ini akan diisikan ke IR. Baik, berikutnya maka IR akan terisi nilainya pada step T2. Baik, selanjutnya microstep, kita akan lihat isi bertambah 1. Nah, PC akan bertambah 1, di mana PC langsung ditambah 1 menjadi 101 untuk perintah berikutnya, di mana perintah berikutnya adalah sub Y. Nah, berarti perintah sub Y berada pada alamat 101 pada program counternya. Baik, sekarang karena program counternya sudah berada di alamat ini, maka yang di atas tetap, yang lain tetap. Nah, nantinya isi dari instruction registernya yang dari opcode-nya yang 11 dari 0 sampai 11 nantinya akan dimasukkan ke dalam MAR yang nantinya isinya adalah 10C. Nah, ini adalah isi IR sebelumnya. IR sebelumnya berada di alamat di IR
IR alamatnya itu 110C. Nah, itu adalah alamat, sedangkan isinya adalah 10C. Isi dari IR tersebut. Oke. Maksudnya IR ini akan pindah dan dimasukkan ke dalam mark ini. Baik, selanjutnya isi dari mark ini akan dipindahkan ke dalam MBR, di mana isi mark ini adalah 000C. Berikutnya, ini adalah perintah sub G. Ini adalah perintah sub G, di mana MBR-nya akan dimasukkan ke AC. MBR akan dimasukkan ke AC. Jadi alamat AC sekarang menjadi 000C. Nah, pada perintah berikutnya, program counter diisikan ke dalam MAR. Nah, program counter akan diisikan ke dalam MAR. Nah, pada MAR, isi dari MAR akan dimasukkan lagi ke dalam MBR. Nah, MBR sekarang nilainya akan berubah menjadi 410D. Nah, MBR akan diisikan lagi ke IR. Nah, MBR ini isinya adalah 410D. Nah, akan dimasukkan ke IR, di mana IR-nya sekarang 410D. Berikutnya, program karena sudah selesai, itu adalah sub, maka kita akan program counter akan menghitung lagi, di mana sekarang nilai dari IR itu, nilai dari AC itu adalah 00C. Baik. Nah, sekarang jika nilai dari AC tersebut, atau lebih tepatnya X dikurang Y, nilai dari X dikurang Y itu tidak sama dengan 0, skip count, dia akan lompat ke jika sama dengan 0. Maksudnya jika X dikurang Y, arti dari ini, sama dengan 0, maka dia akan lompat ke perintah berikutnya. Tapi jika X dikurang Y tidak sama dengan 0, maka dia akan membaca jump else. Nah, di sini, karena program pada load sudah selesai, dan ini adalah program pada sub Y. Nah, pada sub Y tersebut, kita sudah selesai. PC sudah ditambahkan 1. Jadi 102 itu adalah alamat perintah dari skip count. Nah, alamat dan perintah dari skip. Micro step lagi mana sekarang IR itu dimasukkan ke dalam MAR. R-nya adalah 400D, dan kita ambil dari bitnya dan dimasukkan ke MAR, di mana MAR-nya menjadi 10D. Nah, MAR-nya itu adalah dimasukkan nilai MAR ini, nilai dari alamat yang berada di MAR ini, dimasukkan ke dalam MBR. Nah, nilainya adalah, desimalnya adalah 20. MBR-nya desimalnya bernilai 20. Sedangkan ini bernilai 269. Nah, ini bernilai desimalnya 12. Nah, micro step lagi, mana MBR dikurang AC. Nah, MBR dikurang AC, intinya pada skip count ini, MBR dikurang AC. MBR-nya adalah 20, seperti yang sudah tadi di load. Sebenarnya ini sudah dideklarasikan terlebih dahulu bahwa X di mana desimal 12 dan Y di mana desimal 20. Nah, sekarang nilai dari AC sekarang adalah X dikurang Y, di mana MBR dikurang dengan AC-nya. AC yang sebelum ini. AC sebelum ini adalah 20. AC sebelum ini adalah 12. Jadi isinya adalah AC dikurang 12. Maksudnya AC yang isinya 12 dikurang dengan 20. Nah, hasil dari
hasil dari pengurangan ini akan dimasukkan ke AC lagi, di mana nilai AC-nya sekarang adalah 8. Ya, FFF 8. Nah, desimalnya adalah 8. Nah, kembali ke skip count. Skip count artinya skip count 400 jika nilai AC ini tidak memenuhi syarat di mana sama dengan 0, maka dia tetap akan membaca jump else yang di bawah. Kita akan lanjut ke microstep berikutnya. Nah, di sini dia PC dimasukkan ke MAR. Nah, PC tetap 102. Tetap 102. Di mana 102 tersebut 102 tersebut dia adalah perintah untuk yang sebelumnya itu adalah skip count tersebut. Perintah skip count tersebut masih dijalankan, di mana nantinya 102 ini akan dimasukkan lagi ke MAR. Nah, MAR akan dimasukkan ke IR lagi. Nah, IR akan baru ditambah nanti PC ditambah 3. Barulah nantinya masuk ke jump else. Masuk ke perintah jump else. Kenapa jump else dibaca? Karena jump else pada jump else terbaca karena skip count-nya tidak memenuhi syarat dari skip count 400, di mana nilai AC-nya tadi, AC-nya itu masih itu nilainya adalah 8, jadi tetap dibaca. Pada microstep-nya juga terlihat bahwa nanti akan dibaca jump else. Nah, kita akan ke perintah jump akan dibaca. Baik, perintah jump akan dibaca, apa yang akan terjadi? Dia skip count atau tidak? Dia bertanya ke AC. Nah, ini dia. Dia bertanya ke AC. Maksudnya dia akan memberikan sebuah kondisi di mana skip count, apakah skip count ini sama dengan 0? Nah, dia program sudah menjawab no. Dia tidak sama dengan 0. Maka 103 ini tetap dibaca. 103 ini tetap dibaca. Nah, tetap dibaca dan tetap dimasukkan ke dalam MAR. Nah, umpamanya dan kita akan lihat kita ubah nilainya di mana ini 20. Kita ubah nilainya 20. Baik, kita ubah nilainya 20, kita asal-asalikan dulu. Baik, kita lihat lagi RTL log-nya. Nah, microstep-nya kita langsung ke skip count. Skip count tadi di 102. Nah, di sini. Nah, ini baru dimasukkan nilai IR-nya yang dari 11 itu masukkan ke D. Karena nilainya masih 20, AC masih dinilai 20. AC masih dinilai 20, belum dikurangkan dengan nilai MAR-nya. Belum dikurangkan dan nilai MAR-nya belum juga dimasukkan. Nanti Y ini akan di-sub dengan Y. Step. Oke, sekarang nilai MAR sudah nilai dari alamat MAR sudah dimasukkan ke MBR. Nah, sekarang ini sudah sama nih. AC dan MAR akan dikurangkan. AC dan MAR akan dikurangkan. Maksudnya AC dan MBR akan dikurangkan. Nah, microstep. Nah, AC-nya sekarang sudah bernilai 0. AC bernilai 0 karena tadi kita ubah menjadi 20. Nah, jika AC bernilai 0, pada microstep-nya, pada RTL log-nya, kita sudah lihat nih, bahwa MBR, isi dari MBR ini akan dikurangi, MBR ini akan dikurangi dengan AC dan dimasukkan ke AC. Nah, nilainya adalah 0, karena tadi AC-nya 20, MBR-nya 20. Nah, desimal 20, masih desimal 20. Karena yang berubah pada step ini adalah AC. Nah, di setiap step ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini adalah untuk sub Y, di mana perubahan-perubahan yang terjadi pada sub Y. Pada pertama itu PC-nya berubah, baru MAR-nya, baru MBR-nya, IR-nya, PC-nya. Nanti akan ada rangkuman dari tabelnya, dan kita akan lebih mudah melihatnya pada tabel yang sudah saya rangkum sebelumnya. Baik, berikutnya,
setelah MBR-nya itu dimasukkan dan nilai AC sudah 0, nah kita microstep lagi. Nah, sekarang AC sudah 0, tapi tetap dihitung PC akan dimasukkan lagi. Nah, PC akan dimasukkan lagi 102, itu masih pada program counter, program counter masih berada di perintah skip count. Selanjutnya microstep lagi, masih tetap dimasukkan nilai M ke MBR-nya. MBR-nya sudah dimasukkan. Nah, sekarang MBR-nya dimasukkan ke IR, biasa dimasukkan ke IR, terus lagi. Nah, sekarang PC ditambah 1. Sekarang sudah ke jump else. Tapi sebelum ke jump else, dia sistem akan bertanya dulu apakah ini memenuhi kriteria. Baik, ini sudah ke jump else, sudah berada di jump else. Sudah berada di jump else, tapi yang AC belum diperiksa. Nah, setelah ini AC akan diperiksa. Apakah PC itu skip count? Apakah dia skip count atau AC-nya itu 0? Nah, AC kan memang 0. Nah, karena AC 0, dia akan sistem akan menjawab yes. Dia akan lompat ke berikutnya. Makanya jadinya PC ditambah 1. PC-nya bertambah 1, kita melewatkan jump else. Nah, seperti itu. Jika nilai dari maksud dari skip count ini. Seperti itu dari data STL log dari skip count. Nah, itu baru sampai ke skip count. Nah, untuk load sebenarnya juga sama dengan load yang X di atas. Untuk add nantinya akan sama dengan sub Y, dengan kriteria perbedaan sedikit. Baik, kita akan masuk ke sub Y, step. Nah, untuk load sama seperti yang sebelumnya, kita akan memasukkan PC ke dalam mar nantinya nilai mar ini kita akan memasukkan alamat PC di mar ini berada di alamat sama dengan PC 104. Nanti isi dari alamat 104 ini dimasukkan ke dalam MBR. Nah, MBR akan dimasukkan di dalam IR, alamat IR-nya, dan voila, program counter ditambah 1, kita akan masuk ke add. Karena kita sudah meload dari X ini, kita sudah meload X-nya. Jadi sama seperti ini, sama seperti sebelumnya, kita sudah meload X dan kita sudah memasukkan sampai ke program counter. Baru sampai ke program counter tambah 1. Maka load X-nya baru sampai ke perintah ke add nantinya. Tapi perintah ini belum selesai, di mana ini masih berlanjut, di mana ini masih baru memerintahkan bahwa perintah berikutnya adalah 105, di mana 105 itu adalah add X. Jadi, tapi ini masih diproses, tapi masih memproses perintah dari load tersebut, karena load tersebut belum selesai. Pada step ke T3 ini, kita melakukan penjumlahan PC dulu. Artinya kita harus, program memberikan perintah untuk membaca program di 105 setelah ini. Tapi programnya masih berada di load, di mana load ini masih berlanjut, di mana IR akan dimasukkan ke mar seperti yang di atas. Nilai mar ini akan dimasukkan ke dalam MBR. Nah, MBR akan dimasukkan ke AC. Nah, sekarang nilai AC itu berada, nilai AC itu isinya adalah load X. Maksudnya nilai AC itu adalah X sekarang. Nah, ya. AC adalah nilai X sekarang. X adalah 20. Nah, itu load. Nah, itu untuk load. Load sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Baik, kita akan sekarang pergi ke add. Apakah sama dengan yang di sub? Seharusnya secara sederhana itu hasilnya sama, karena perbedaannya hanya terletak pada T6, di mana T yang kalau untuk sub nanti ini akan menjadi kurang, sedangkan untuk add nantinya yang paling akhir ini adalah MBR tambah AC. Baik, kita lihat di sini. Baik, kita lihat di MBR tambah AC. Step. Nah, ini MBR-nya sudah dimasukkan ya. Sekarang kita lanjut ke di mana kita akan microstep lagi. Nah, sekarang kita sudah berada di add program 105. Karena mar-nya sudah dimasukkan ke mar, add-nya sudah PC-nya, alamat PC ini sudah dimasukkan ke mar.
dari masukkan ke MAR, kami cross step lagi. Nah, MAR nantinya akan dimasukkan lagi ke MBR. Alamat isi dari alamat MAR ini akan dimasukkan ke MBR. Cross step lagi MBR. Nilai MBR ini yang sudah kita dapat masuk lagi ke IR sama seperti di atas. Terus program counter pada step ketiga biasanya program counter akan ditambah 1 karena itu akan mengidentifikasikan bahwa perintah berikutnya adalah isi tambah 1. Pada kasus ini kita akan program berikutnya adalah 106. Nah, baik di cross step lagi. Nah, kita kan program counter sudah berubah, sebenarnya program counter sudah berubah untuk memerintahkan bahwa step berikutnya adalah 106. Perintah berikutnya adalah 106 di program counter. Nah, tapi ini masih diproses, di mana prosesnya sama seperti yang di atas, di R ditambahkan masukkan ke MAR. Nah, nilai MAR ini akan dimasukkan ke dalam MBR. MBR akan berubah menjadi nilainya adalah desimal 20 karena kita sudah add dengan 20 karena nilai x ini adalah 20 ya kan? Nilai x adalah 20. Nanti nah, ini perbedaannya. Ini perbedaan dengan pada step pada T ke-6. Perbedaannya dengan step ini hanyalah berbeda pada perintahnya saja. Sebenarnya juga pada load sebenarnya juga perbedaannya juga seperti itu, bahwa pada load kita langsung memasukkan nilai X tersebut tanpa ada penjumlahan atau perintah aritmetik yang dilakukan. Tapi pada add dan sub ada perbedaan perintah. Nah, sekarang nilai dari ASI tersebut sudah menjadi 40 seharusnya. Nah, ya, nilai desimalnya adalah 40 karena sudah ditambahkan. Nah, baik. Kita akan lanjut ke perintah store. Store sebenarnya sama dengan yang di load dan sub dan add sebenarnya. Karena pada store ini kita stepnya lebih sedikit, di mana kita hanya akan men-store isi program counter sudah dihitung tadinya bahwa perintah berikutnya adalah 106. 106 itu adalah perintah store. Nah, perintah store 106 itu adalah perintah store. Nah, seperti biasa, PC dimasukkan ke MAR, nilai dari MAR tersebut akan dimasukkan ke MBR. Pada step kedua, T2, ini T0, T1, T2. Nah, pada T2, MBR akan dimasukkan ke IR, di mana IR nantinya akan dimasukkan lagi ke nilai IR sebelum nilai IR ini dimasukkan ke dalam maksudnya IR dari bit 0 sampai 11 akan dimasukkan ke MAR lagi, tapi sebelum itu PC akan program counter akan ditambah 1 dulu untuk nantinya mengidentifikasikan bahwa program setelah ini adalah 107 yaitu adalah jump if. Jadi kita akan setelah ini akan mengeksekusi perintah jump. Berikutnya, setelah itu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa IR akan dimasukkan ke dalam MAR. Nah, MAR nantinya akan dimasukkan setelah MAR ini, nanti AC akan dimasukkan ke MBR, di mana perintahnya adalah store. Dia akan memasukkan nilai AC ini ke MBR. Jadi, nilai AC ini akan di-store ke MBR. Nah, MBR ini akan di-store lagi nilainya ke MAR. Nilai MAR ini akan berubah menjadi nilai 40. Nilai MAR ini alamat MAR ya, ini bukan nilainya, ini adalah alamatnya. Nilainya sekarang adalah 40. Nah, berikutnya, nah sekarang nilai MAR ini yang isi MAR ini 107 ini adalah 40. Jadi pada register ini isinya adalah 40. Itu bisa sebagai store. Jadi MAR ini tempat kita men-store. Nah, sekarang kita akan melihat jump. Nah, ini terlihat ya perbedaan dari store tersebut. Store tersebut bedanya adalah kalau kita melakukan load, sub, dan add, biasanya itu
kita akan melakukan operasi dan hasilnya akan disimpan ke AC. Nah, tapi pada store kita akan menyimpannya pada tempat penyetoran, di mana nilai mark akan berubah menjadi nilai yang akan kita storekan tersebut. Nah, berikutnya pada program counter, seperti biasa program counter sudah ditambah 1, kita akan mengisi jam. Nah, mark sekarang isi dari 107 itu adalah mark 107 itu isinya adalah 40. Berikutnya, nilai dari mar itu akan dimasukkan ke MBR. Nilai, maaf sebelumnya, bahwa isi mar itu adalah isi dari 106 maksudnya. Mar kita sudah men-store nilai 106 di alamat 106 pada marnya adalah 40. Sekarang di alamat mar 107 isinya adalah min sekian-sekian ya, atau bisa 910B. Nah, berikutnya MBR ini kita sudah berisi. Kita isi lagi ke register, ke instruction register, di mana IR isinya adalah 910B sama dengan MBR. Registernya seperti biasa itu di PC tambah 1. PC tambah 1, di mana PC tambah 1 itu adalah 108, di mana perintah berikutnya yang dikerjakan adalah 108. But, karena ini adalah perintah jam, dia menyuruh IR alamat dari NIF, kita jump ke NIF, di mana NIF yang seharusnya isinya adalah 110B. Nah, ini dia, 110B. Kalau kita sudah di assembly tadi bahwa NIF berada di alamat 10B. Nah, makanya pada retail log-nya IR yang berisi 910B, nah pada bit 0 sampai ke 11 itu nilainya adalah 10B. Nah, nilai dari bit 0 sampai ke 11 IR akan dimasukkan ke program counter. Makanya nantinya program counter akan mengeksekusi perintah 10B, 10B, alamat 10B, bukan alamat dari perintah berikutnya. Nah, dia akan jump ke perintah NIF. Perintah NIF berada di 10B. Nah, makanya dilempar ke NIF. Nah, sekarang karena sudah dilempar ke NIF isinya adalah perintah berhenti. Nah, makanya PC dimasukkan ke mar. Nah, hasil akhir dari perintah tersebut adalah PC dimasukkan ke mar, dan mar, isi dari mar 10B akan dimasukkan ke MBR, dan MBR akan dimasukkan ke IR, dan program tambah 1, isi dari program tambah 1 adalah half. Isi 107C tambah 1. Nah, perintahnya adalah half atau halted, program berhenti. Nah, jadi hasilnya adalah 40. Outputnya adalah 40. Nah, mungkin itu penjelasan dari programnya berdasarkan RTL log-nya. Nah, sebenarnya pada jurnal sudah saya buatkan tabel yang lebih bisa kita lihat secara sederhana. Nah, di sini sudah saya SS-kan juga. Nah, ini terlihat ya, kita bisa melihat bahwa ada perubahan yang selalu terjadi. Di mana perubahannya ini pada step T01 pada load X, pada log S, T01 itu perubahannya pada mar, di mana PC akan dimasukkan ke mar. Nah, T2 seperti yang sudah saya jelaskan pada program retail log tadi di program sebelumnya, di program yang sudah saya jelaskan di website tadi. Nah, ini adalah rangkumannya di mana sudah terjadi perubahan. Nah, ini di mana
tadi kan kita membuat nilainya 20, 20 dan hasilnya terjadi skip count. Tapi kalau ini tidak terjadi skip count. Nah, hasil akhirnya adalah kita bisa lihat di hasilnya adalah min 8. Ya. Ini untuk sekian mungkin untuk penjelasan pada percobaan yang pertama. Baik, kita akan lanjut dengan percobaan pertama, di mana kita juga akan melihat pada kita juga akan melihat pergerakan RTLog-nya. Nah, pergerakan RTLog-nya. Sebenarnya pada data PET juga bisa dilihat pergerakannya, cuman supaya lebih mudah saja di RTLog-nya. Baik, kita masuk ke contoh ke percobaan nomor 2. Baiklah, ini adalah code dari percobaan kedua. Sudah saya ubah ke dalam kode assembly-nya. Nah, untuk penjelasannya, nanti kita akan jelaskan termasuk dengan kode-kode dari assembly tersebut. Nah, baik, kita akan mengassembly-nya dulu, terlebih dulu. Kita lihat alamat-alamat yang sudah dibuatkan pada assembly. Nah, kita akan melihat alamat X itu adalah 109, address-nya, value-nya adalah 14, dimana kita buat maksudnya ini dalam desimal, ini dalam desimalnya value-nya adalah 20. Ini dalam hex. Address Y itu value-nya adalah 48. Address-nya adalah 10A. Dan untuk 10 itu value-nya 0 karena belum sudah kita lihat desimal 0. Nah, untuk M-nya itu di alamat 10B, terus sebenarnya itu di alamat 10C dengan value 0 di hexa. Baik, sekarang biasa kita lihat di RTLog. Kita akan melihat di microstep ORG, di mana artinya bahwa ORG kita akan memulai pada register yang di 100. Nah, berikutnya pada step pertama kita akan langsung ke register 100. Itu artinya bahwa register yang pertama kali di 100 itu adalah perintah load. Nah, step perintah load di mana nanti PC akan dimasukkan ke MAR. Seperti biasanya load yang tadi sama sebenarnya, bahwa load pada percobaan pertama dan percobaan kedua sudah saya jelaskan bahwa load itu perubahan pada T0-nya, di mana T0-nya akan merubah PC ke MAR. Nah, isi dari MAR itu akan dimasukkan ke MBR. Nah, MBR akan dimasukkan ke IR. Nah, baik, MBR dimasukkan ke IR. Ya, seperti itu. Nah, apanya sama? Nah, microstep lagi, di mana pada T3, di mana T3 itu tersebut, dia akan melakukan ini, pada T3 ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita berjalan di sini. Nah, tadi saya lupa untuk menjelaskan yang bagian sini. Nah, kita mulai dari ini pada di program kontak 100. Nah, program kontak 100 di mana MBR-nya bernilai 109, IR-nya bernilai 109. Nah, sekarang PC ditambah 1, di mana program berikutnya adalah store ke M. Nah, pada store, program yang akan dijalankan setelah ini adalah store, di mana alamatnya adalah 101. Nah, kita microstep lagi. Nah, sekarang nilai dari IR pada bit ke 0 sampai ke 1 dimasukkan ke MAR. Jadi nilai IR sekarang, nilai MAR sekarang adalah MAR. Nilai MAR ini akan dimasukkan lagi ke MBR, dan nilainya adalah desimal 20. Sama, desimal 20. Dan ini adalah store-nya. Step. Nah, MBR akan di-store ke AC.
Boxnya akan dimasukkan ke AC, di mana AC-nya sekarang bernilai 20. Step lagi, nah itu adalah program dari store pada load, pada maksudnya ini adalah program pada load X. Seperti load yang sebelumnya bahwa ada step T1 adalah PC, kita masukkan nilai PC ke MAR, isi dari MAR tersebut kita masukkan ke MBR, MBR masuk ke IR, PC ditambah 1, dan load kita akan meloadnya di mana MAR, di mana IR ini dari bit 1, dari bit 0 ke bit 11-nya akan dimasukkan ke MAR. Nah, isi MAR ini akan dimasukkan ke MBR, di mana isinya adalah 20, dan MBR akan dimasukkan ke AC. Nah, sekarang AC-nya berada di nilai 20. Oh, di alamat, ya di nilainya 0014. Nah, sekarang kita masuk ke tab store. Sebenarnya store ini juga sama seperti store sebelumnya, di mana kita akan memasukkan nilai tersebut ke dalam MBR. Nah, nilai MBR ini akan dimasukkan lagi. Nah, untuk karena ini sama dengan program sebelumnya, kita percepat saja di bagian ini, dan karena sudah saya jelaskan juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke di program 1 tambah ini ditambah 1 ya, program ke 102. Nah, itu adalah program JNS. Nah, pada program JNS ini, ini berbeda dengan program-program. Jadi kita akan bahas ini RTL-nya sedikit berbeda. Sebenarnya awalnya itu sama juga, di mana program counternya yang sudah didefinisikan bahwa alamat dari JNS ini, perintah JNS ini di 102 akan dimasukkan ke MAR. Nah, berikutnya nilai dari MAR ini akan dimasukkan ke MBR, di mana nilai MBR sekarang adalah 268. Ya, 268, di mana nilai MBR ini sebelumnya adalah 268. Nah, MBR dimasukkan ke IR biasa. Nah, terus program counter akan ditambahkan 1 tambah 1, di mana perintah dari program counter akan ditambah 1. Jadi perintah berikutnya akan dikerjakan adalah 103. Berikutnya kita akan lihat di perintah bahwa sama juga, bahwa nantinya IR dari bit 0 ke 11 nanti akan dimasukkan ke dalam MAR. Program counter akan dimasukkan ke MBR lagi, terus MBR akan dimasukkan nilainya ke MAR. Nah, ini yang berbeda. Nilai MBR yang dimasukkan ke MAR. Biasanya adalah MAR yang dimasukkan nilainya ke dalam MBR. Karena perintahnya adalah JSN, makanya pada step ke-7 ini malah kebalik. Kita memasukkan nilai MBR dulu. Jadi ini kebalik, tapi sama dengan store ya. Bedanya nantinya adalah pada bagian ini, MBR-nya akan dimasukkan ke nilai MAR ini. Nah, akan dimasukkan ke nilai MAR ini. Step. Nah, barulah perbedaannya terlihat bahwa MAR ini akan dimasukkan ke dalam C. Nilai MAR akan dimasukkan ke C dan PC ditambah 1. C ditambah 1. Di mana MAR adalah alamat dari, kita akan lihat alamatnya adalah alamat dari sub BR. Jadi dia akan menjump ke BR yang di sini, nilai dari BR yang di sini. Dan dia akan meng-clear semuanya setelah itu.
akan ada clearan di sini. Nah, akan ada penclearan setelah nilai tersebut. Baik, setelah nilai tersebut kita microstep lagi, dia sudah lompat nih ke sebelumnya sudah lompat ke 10C. Nah, sekarang kita tambah 1, jadinya dia clear. Clear, perintah clear hanya akan memerintahkan 10D ini adalah alamat dari clear tersebut, alamat dari perintah clear. Terus masukkan nilai mark ke MBR. Nilai mark itu adalah ini adalah nilai isi dari MBR. Nah, isi ditambah 1. Sekarang MBR isinya adalah IR. Nah, sekarang isi ditambah 1 bahwa kita akan melot lagi perintah dari 1 ke 10E. Lalu kita akan melot temp. Nah, AC dijadikan 0 karena ini adalah perintah clear. Nah, AC akan di-clearkan 0. Jadi tidak ada nilai yang berada di dalam AC sekarang. AC tidak ada nilainya. Atau AC kosong. Nah, itu adalah perintah clear, di mana clear ini sangat pendeknya ada. Dan itu adalah selesai dari perintah clear tersebut. Nah, sekarang sebenarnya ini juga sama dengan load X tersebut, jadi kita skip saja. Sama R terus MBR nanti akan berada di PC 10E. Itu adalah alamat dari perintah temp tersebut. Terus isi ditambah 1 itu adalah program berikutnya atau perintah berikutnya harus dijalankan adalah apptemp. Apptemp di mana nantinya mar akan diisikan oleh alamat IR yang bit IR yang ada dari 0 sampai 11. Ini akan masuk lagi, masuk ke MBR AC, sekarang diisi lagi. AC diisi karena kita melewat temp. Diisi oleh nilai temp tersebut. Sekarang MBR diisi oleh nilai temp yang nilainya adalah 20. Temp tersebut sudah kita load tadi kan, sudah di store nilai temp sebelumnya adalah di store 20. Di sini sudah dijelaskan bahwa nilai temp bukan ngikut yang ini, bukan ngikut yang di sini karena kita sudah men-store tadi nilai tempnya. Step lagi. Nah, ini akan dilakukan perulangan terus sampai beberapa kali kita berada di jump SBR. Kita jump langsung ke SBR. Jump lagi ke SBR. Jump ini dimana di dalam perintah jump ini dimana nantinya seperti biasa PC mengidentifikasikan bahwa alamat dari jump I ini adalah 110. Nah, microstep lagi PC ditambah 1 seperti biasa. PC ditambah 1 adalah seharusnya perintah yang akan dijalankan adalah 111. Kita lihat. Tapi kita akan memasukkan nilai IR ini di mana R-nya adalah 10C. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam MAR. Otomatis nanti MAR akan dimasukkan ke dalam PC. Nah, apa yang terjadi di IR ini? Nah, 10C itu adalah alamat dari SBR. Nah, nantinya nilai ini akan masuk ke MAR, barulah nantinya microstep lagi. Nah, nilai MAR ini dimasukkan MBR, baru MBR akan dimasukkan ke PC. Nah, PC ini baru nantinya akan dimasukkan MBR ini, hanya PC 10C. Dia akan lompat ke PC yang ini, yang berada di alamat 103. Nah, isi dari jam I tersebut, bedanya dengan jam biasa dia akan lompat ke 10C ini, yang seperti jam yang sebelumnya. Tapi pada jam I kita akan melompat ke nilai dari isi MAR tersebut. Nah, nilai dari MAR tersebut dia akan melompat ke sini. Jadi udah jelas ya perbedaannya antara jam I, JSN, sama jam biasa. Baik,
sebenarnya ini akan terjadi perulangan lagi, di mana akan ada load lagi, akan ada di mana kita akan load lagi, dan intinya akan ada 14 sekitar 16 tabel nantinya akan, dan 16 tabel yang mengidentifikasikan perulangan-perulangan dan RTL log-nya yang sudah dirangkum tadi. Nah, sebenarnya ini sudah selesai, nanti akan ada perulangan-perulangan terus, di mana akan diulang terus sampai nantinya memenuhi kondisi. Kasih add time lagi. Nah, sekarang kita di alamatnya adalah di 110. Nah, sekarang kita berada di jam SBR yang kedua. Kita berada di jam I SBR yang kedua. Kita store-nya ke Y. Nah, ini baru selesailah program. Nah, di sini adalah penyelesaian program. Karena PC tambah 1, di PC tambah 1 itu 109 itu adalah alamat dari pemerintah HLT atau programnya berhenti. Baik. Di sini juga sudah saya rangkum beberapa tabel pesan program tersebut. Nah, di sini juga sebenarnya bersama yang akan terlihat hasilnya, dan di sini juga sudah dirangkum alamat-alamat dan MBR, terus perubahan-perubahan yang terjadi pada tabel-tabel tersebut. Nah, pada percobaan tugas A di mana seperti yang telah dipraktikkan dalam data, fungsi dari komponen, dan memiliki beberapa register yaitu AC atau akumulator. Nah, itu adalah register akumulator. Data perantara yang disimpan dalam AC. Jadi mungkin akan disinggung lagi bahwa AC itu adalah akumulator di mana data perantara akan disimpan di sana. Jadi seperti pada load tadi, load kan kita meloadnya ke AC. Karena itu adalah data perantara ke perintah berikutnya. Sedangkan kita menggunakan store tadi, tapi di store di MAR. Nah, nanti akan melihat perbedaannya. Program counter atau PC adalah seperti namanya, itu adalah menghitung posisi kodenya. Jadi program counter yang sudah kita hitung tadi yang sudah saya jelaskan juga bahwa dia akan menghitung menambah 1. Nah, 1 itu ditambah, dan itu adalah program yang berikutnya akan dieksekusi. Baik, script kita adalah MAR atau Memory Access Register, itu adalah menyimpan atau mengambil data di alamat yang diberikan. Jadi memang kita melakukan store tadi, melakukan store dan juga melakukan load. Nah, store kita men-store-nya ke Memory Access Register, bukan ke AC. Kenapa? Karena AC hanya perantara. Sedangkan Memory Access Register kita men-store-nya ke sana. Nah, pada saat load kita mengambilnya dari MAR, bukan dari AC. Ya. Nah, selanjutnya adalah MBR, yaitu adalah menyimpan data saat dalam ditransfer. Jadi kita melakukan operasi. Kita melakukan operasi bahwa yang dioperasikan itu adalah MBR dengan AC. MBR dengan AC. Kita mengoperasikan MBR dengan AC. Seperti contohnya kita melakukan operasi add x. Kita XX. Berarti di akhir tersebut kita akan melakukan operasi MBR dikurang AC dikurang MBR dimasukkan ke AC lagi. Nah, itu fungsi MBR, yaitu menyimpan data yang sedang ditransfer. Jadi akan ada pengoperasian. Jadi dia akan menyimpan data yang saat itu ditransfer, baik itu akan ada operasi di sana atau tidak. Karena ada juga yang seperti kita melakukan store, kita melakukan seperti dalam kasusnya tadi kita melakukan load, dia cuma memasukkan nilai dari MBR itu ke dalam AC. Nah, baik. Terus kita ada instruction register. Nah, instruction register ini adalah memfokuskan kepada microstep yang pada
menyimpan data snapshot, sedangkan untuk instruction register ini digunakan di sini, kita menggunakannya di sini, kita menggunakan untuk menyimpan data dari MBR, nantinya sebagai perantara nantinya akan dimasukkan ke MAR. Itu adalah instruction registernya. Jadi instruksi yang akan dilakukan pada register tersebut yang akan disimpan sementara. Nanti seperti ini. Mungkin saya akan lebih contohkan di sini. Nah, contohkan di sini. Nah, kita ambil contoh yang di mana ya? Nah, di sini. Di sini yang di sini perintah IR-nya adalah mungkin perintah IR-nya kita assembly backstep saja, kita restart. Baik, mungkin akan lebih lihat di IR ya. Mungkin saya terlupa menjelaskannya. Sekarang kita view edisinya. Baik, di microstep tersebut kita gunakan MAR C IR. Nah, ini IR sudah dimasukkan IR. Oke, IR-nya mana? IR-nya nilainya adalah 119. Ya, di sini perintahnya adalah load. Nah, 1 itu mengidentifikasikan bahwa kita akan melakukan perintah load, instruction register. Jadi 1 itu adalah perintah load. Yang di load itu apa? Yang di load itu adalah isi ini, isi 109. Jadi 1 ini adalah instruction register. Kita akan melakukan perintah load 1, perintah load. Nah, yang 1 yang di load itu apa? Nah, bit berikutnya itu 109. Nah, itu dia fungsi dari ini. Baik. Nah, jadi pada percobaan kali ini kita memfokuskan pada microscape-nya, di mana kita sudah memperlihatkan ketika mengakses register dan juga yang sudah dijelaskan pada tabel dan juga sudah saya paparkan secara detail dari tugas-tugas dari dan RLT-nya tadi kita sudah mulai dan juga sama di percobaan kedua. Kita juga melakukan hal yang sama, berfokus pada subroutine ya. Pada percobaan kedua, subroutine hampir sama dengan fungsi pada bahasa pemrograman, dan pada program ini aksesnya di subroutine pada tabel SBR-nya. Jadi pada program kedua kita menggunakan subroutine. Nah, setelah dilakukan perhitungan ada subroutine yaitu load, temp, dan add, dan lalu ada store ke temp, dan berikutnya ada JSN sub-add. Dan akibatnya program akan jump I ke SBR. Mungkin begitu sekian penjelasan saya tentang laporan akhir praktikum Arkom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.